Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita diberi oleh Tuhan hari yang baru. Dan kita akan masuk ke hari yang baru dengan sukacita, dengan berkemenangan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan terlebih dahulu. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, oh di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku mengangkat tanganku, berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan,
Yesusku, Rajaku. Na, 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 na. Kita berdoa saudara. Bapak surga, terima kasih buat pagi yang indah ini. Pagi yang diberkati Tuhan, pagi yang pasti membawa kemenangan dalam kehidupan kami semua untuk memasuki hari yang baru ini. Tapi sebelumnya kami mau diberkati dengan renungan pagi pada hari ini. Terpuji nama Tuhan. Kami mulai ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Renungan pagi hari ini temanya adalah kekuatanku setiap hari. Jadi kita perlu kuat setiap hari saudara. Saya ambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, di Efesus ini Rasul Paulus ingin mengajak kita untuk bagaimana kita kuat dalam menghadapi kehidupan, kuat dalam menghadapi peperangan dan lain sebagainya. Saudara. Kejatuhan manusia itu saya bagi 3 besar. Saudara. Yang pertama adalah karena rayuan dunia ini. Kemudian saudara, godaan masa lalu. Jadi penting sekali kita memperhatikan juga masa lalu kita, saudara. Kemudian tipuan iblis. Saya menulis seperti ini. Tipuan iblis diterjemahkan dari kata metodeia yang dipakai sebagai metode iblis atau tipuan daripada iblis. Metodenya adalah seperti apa, saudara? Jadi kita perlu tahu sedikit, saudara. Dia mengatakan tipuan-tipuan iblis itu seperti ini, saudara. Doktrin Alkitab tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan tidak logis, katanya. Ilmu pengetahuan modern dan tidak logis. Ini yang membuat ada beberapa banyak orang menjadi tidak puas dengan gereja, menimbulkan keraguan-keraguan sepertinya ragu. Benar nggak ya? Saudara, itulah yang dilakukan oleh iblis. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah segala pendusta. Jadi dia berdusta tentang Alkitab juga tentang gereja, saudara. Oleh sebab itu, Rasul Paulus bilang seperti ini. Saudara baca ayat yang selanjutnya dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18, saudara, ada beberapa aja ayat yang ingin saya bacakan, saudara. Rasul Paulus bilang ini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang tadi, ya saudara, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, dia katakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Dan sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat tinggalkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonanmu. Rasul Paulus mengambil contoh baju perang tentara Romawi pada waktu itu, saudara. Ya tentunya ribet. Kalau kita lihat seperti ini ribet, tapi tujuannya perlengkapan senjata Allah adalah seperti yang tadi, saudara. Ini secara rohani kita melihatnya, saudara. Kekuatan kita terjadi bukan karena kita bertahan, saudara. Ya ada perisai yang memadamkan semua panah, perisai yang bertahan. Tapi semua di dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita punya kekuatan. Sekali lagi, kekuatan kita bukan karena hanya bertahan. Seringkali kita berkata bahwa bertahan itu adalah kekuatan. No, dikatakan gunakanlah dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kekuatan, kemenangan juga terjadi waktu kita maju, saudara. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
luar biasa, saudara. Sekali lagi saya katakan, Rasul Paulus mengambil contoh baju perang dari tentara Romawi. Itulah yang dipakai waktu itu, saudara. Saudara, rasanya agak ribet kalau kita bicara soal perlengkapan itu tentara Romawi, saudara. Tetapi kita lihat yang lebih sederhananya. Kita lihat dalam kisah Daud melawan Goliat, saudara. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58, nanti saudara baca sendiri. Di situ dikatakan Daud mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan untuk sebuah kemenangan, bukan dirinya sendiri. Daud mengandalkan Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan dan kemudian dia menang. Jadi kekuatan kita terjadi karena kita mengandalkan Tuhan. Saudara, di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan seperti itu. Takut, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Inti dari semua itu adalah tunduklah akan Allah atau takutlah akan Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, kekuatan kita setiap hari terjadi waktu kita tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Seperti Daud, dia mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan Allah untuk sebuah kekuatan dan kemenangannya. Kapan peperangan dimulai? Waktu kita mengenal Kristus. Jadi waktu kita mengenal Kristus itu adalah awal dari peperangan itu. Dan kapan peperangan itu berakhir? Waktu kita tutup usia. Jadi sepanjang hidup, sementara kita masih ada, kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Kita perlu kemenangan dari tiap-tiap masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan, takut akan Tuhan, tunduklah akan Tuhan, dan kita akan memperoleh kemenangan setiap hari. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Kami tahu kekuatan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Bahkan bukan hanya kuat bertahan, tapi kemudian kami maju terus memberitakan kabar kesukaan, kabar ini baik kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.